Selamat sore sahabat RPK Radio Pelita Kasih, makin sehat makin cerdas. Kita bertemu dalam program Generasi Penerus Bangsa yang bekerja sama dengan Radio Pelita Kasih. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema Merdeka dari Politik Uang. Siapa nih narasumbernya? Yang pertama kita sambut dulu Bang Ali Wongso, Ketua Umum Soksi. Selamat sore Bang, ketemu lagi. Nggak bosan-bosan ya Bang? Sore Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan para pendengar RPK yang saya cintai. Nggak bosan-bosan ya Bang datang di sini ya. Soalnya temanya hari ini luar biasa. Merdeka dari politik. Dan yang kedua, ini Bunda yang disayangi banyak para pemuka agama, baik Ustadz, Kiai, dan pendeta saya sendiri juga pengagum beliau. Dan tidak tidak sombong, rendah hati, bahkan mau diundang di tempat ini kesibukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Bunda Faira Idris. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Boleh disapa sahabat RPK. Sahabat Radio Pelita Kasih yang tersayang dan juga penonton live podcast ya dimanapun berada. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan ini Masya Allah Bapak Insinyur Ali Wongso. Ketua Soksi Sinaga. Waduh, Ketua Soksi dan insya Allah calon jadi. Saya ini murid dan juniornya Bapak. Luar biasa, senang bisa ketemu hari ini. Ini jadi kedua nih partai yang besar ini. Saya mau koreksi Manuel, bukan Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Betul. Sorry. Dari Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari DKI Jakarta. Jadi dapil saya Pak Immanuel itu Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakut, Jakpus dari Kepulauan Seribu. Ini berhubungan semua tentang politik nih ya. Iya. Jadi cocok hari temanya ya. Betul. Saya bangga sekali nih sama Pak Pendeta Immanuel ya, dan juga senang sekali ini Radio Pelita Kasih ini yang sering kita dengar terus ini karena punya program-program yang luar biasa. Mantap. Saya bangga, saya apresiasi khususnya Radio Pelita Kasih ini bersama teman-teman komunitas Generasi Penerus Bangsa yang sangat luar biasa. Ini inisiasinya itu loh, luar biasa. Ini program muda berbicara Bunda. Betul, dan saatnya anak-anak muda mengangkat isu-isu. Betul sekali. Tentang politik, tentang hukum, supremasi hukum, dan yang lain-lainnya. Karena nanti yang terbanyak pemilih itu justru dari yang muda-muda nih. Iya, betul. Terima kasih Bun. Hari ini Bang Ali kita angkat tema yang paling fenomenal dan juga bisa dikatakan kontroversi dan hangat menjelang pemilu ya di tahun 2024, politik uang atau money politik. Nah, sekarang dari Bunda dulu, saya mau tanya, Bunda, apa sih itu money politik? Apakah itu sama dengan kos politik? Jadi kalau dari pandangan saya, Pak Pendeta Immanuel, politik uang itu adalah induknya dari korupsi ya, menurut saya. Induknya dari korupsi. Karena politik uang itu adalah salah satu bentuk suap. Gitu. Politik uang ini menurut saya hanya akan mencetak orang-orang yang hanya peduli kepentingan pribadi atau golongan, bukan masyarakat yang memilihnya gitu. Jadi induk dari korupsi ya. Betul. Dia merasa berkewajiban untuk mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dari kampanye. Kan dia keluarnya banyak nih. Pasti dia berpikir kembalinya mesti lebih banyak lagi kan supaya ini. Nah, itu disitulah nanti akhirnya jadinya korupsi. Gitu. Jadi berujung. Jadi setelah dia menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai bentuk. Bahaya sekali. Nah, Bang Ali, ada statement mengatakan bahwa politik uang itu politik perut, mengenyangkan kebutuhan pribadi. Itu bagaimana Bang Ali? Ya, itu sempit ya. Jadi saya kira yang dikatakan tadi oleh Mbak Faira. Jadi ini suap sebenarnya. Atau juga sering disebut induk dari korupsi, mother of corruption. Jadi kalau kita mau membangun negara yang maju, masyarakat adil makmur, tentu ya tidak boleh kita biarkan korupsi. Betul. Ya kan. Nah, oleh karena itu money politik ini tentu adalah sesuatu yang
harus kita hindari. Harus kita hindari. Kita cegah. Iya. Ataupun mungkin bisa dikatakan harus diberantas. Harus diberantas. Setuju dengan statement Bunda Fahira tadi, induk dari korupsi? Setuju. Dan undang-undang pemilu sudah mengatur juga sanksi-sanksinya ini. Hanya saja ya ironisnya dari pemilu ke pemilu ya bagaimana sanksi-sanksi itu dijalankan kan belum kita lihat. Iya kan? Sementara terasa bahwa money politik itu marak. Ya. Nomor piro wani piro kan katanya. Nomor piro wani piro. Nah, Bunda Fahira, tadi Bang Ali mengatakan bahwa money politik itu terasa dijalankan dan seakan-akan tidak ada supremasi hukumnya, tidak ada penindakannya. Itu bagaimana, Bon? Hanya juga slogan saja, wah bebas dari korupsi, bebas dari money politik, tapi ada anggota dewan atau siapapun terlihat melakukan money politik tapi tidak ada tindakan. Nah, itu bagaimana, Bon? Banyak juga ternyata Pak Pendeta orang yang nggak paham nih bahwa politik uang itu tindakan pidana dan ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukum. Secara hukum itu tindak pidana politik uang tuh sebetulnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang apa itu, Bon? Itu pasal 278, 280, 284, 515, 523 tentang pemilihan umum. Jadi pada pasal 523 ayat 1 sampai 3 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terdapat 3 kategori sanksi politik uang berdasarkan waktunya, yaitu pada saat kampanye, pada saat masa tenang, serta pada saat pemungutan atau penghitungan suara. Nah, itu tiga waktu itu yang perlu kita perlu cermati. Dan banyak juga yang belum tahu nih Pak Ali bahwa di pasal 523 ayat 1 sanksinya nih ya, kalau di politik uang dilakukan pada saat kampanye itu ada pidana penjaranya paling lama 2 tahun. Paling 2 tahun. Dan dendanya paling banyak 24 juta. Tapi kalau dilakukan pada saat hari pemungutan suara itu bahkan sampai 36 juta. Ya. Dan sampai bisa lebih banyak lagi tahunnya ya. Nah, selain sanksi pidana dan denda, seseorang yang terbukti melakukan politik uang secara otomatis itu dia akan otomatis terdiskualifikasi. Pernah dulu Pak Ali tahun 2019 kemarin ya yang tahun lalu. Jadi ada seseorang, dia itu sudah diingetin nih bahwa nggak boleh bagi-bagi voucher umroh. Karena umroh itu kan menjanjikan. Kalau saya jadi kamu dapat umroh. Mungkin kan sepertinya biasa tuh ya. Paket-paket voucher, tapi memang kita harus hati-hati sekali. Jadi begitu dia bilang dia bagikan voucher ke semua yang hadir, ada panwasnya, ada polisinya, langsung ditangkap, terdiskualifikasi, padahal orangnya menurut saya punya potensi. Tapi hanya karena mungkin timnya mungkin nggak terlalu teliti, dianggap ini mungkin enggak. Jadi saran saya sih memang bagusnya untuk nanti yang baru-baru nih, yang baru maju, kalau bisa kalau mau melakukan kampanye konsultasi juga ke KPU-nya. Supaya minimal ada insight lah. Apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Nah, ini bagus. Pada masa tenang mungkin disampaikan Mbak Fahira. Lebih berat lagi. Nah, Bang Ali, saya mau tanya nih Bang Ali. Kalaupun dilarang politik uang, dan itu pasti dilarang ya. Nah, orang ada menyebutkan kos politik. Ya Bang Ali ya. Artinya gini, berarti politik ini membutuhkan uang atau tidak Bang Ali? Nah, apa perbedaan antara money politik dengan kos politik Bang Ali? Jadi kalau kos politik itu kan itu wajar saja. Apapun yang kita kerjakan kan ada biayanya. Tetapi ketika sudah money politik itu sudah menyimpang. Jadi mempengaruhi pendapat, sikap daripada si pemilih dengan cara pendekatan materi uang untuk kepentingan si pemberi uang. Nah, jadi itu yang disebut suap. Kalau political cost atau biaya politik itu bukan suap. Itu misalnya orang buat baliho, buat spanduk, buat apalagi misalnya stiker katakanlah brosur, kumpul-kumpul, dia sosialisasi, uang konsumsi lah ya. Tentu kan ada makan, ada minum, itu biaya politik. Kalau misalkan nih Bang Ali contoh, ada yang kita undang, kita kasih uang transport, itu dikatakan kos politik atau money politik kalau Bang Ali? Saya kira kalau masih wajar saja ya.
katakanlah dalam suatu acara sosialisasi seorang calon, ya ada transportasinya ke situ, ya boleh-boleh saja kan. Gitu. Nah, oke. Tapi tentu jangan transportasinya sekian ratus ribu, padahal transportasinya mungkin 50.000 aja paling tinggi ya, naik Grab atau naik apa gitu. Nah, Bunda Faira waktu 2019 pernah maju dan sekarang jadi ya Bunda ya. Amin. Nah, bagaimana Bunda menyingkapi atau menanggapi orang-orang yang menjerumus kepada money politik kepada Bunda? Artinya, kalau saya pilih Bunda, saya harus dapat uang. Itu udah bicara money politik. Nah, itu bagaimana Bunda menyingkapinya? Saya tuh sebelum ada pengalaman kah? Biasanya memang sebelum kita melakukan kampanye, kita punya tim kan, punya tim. Nah, tim itulah yang kita kasih bekal dulu. Betul. Bahwa tolong kasih pengertian kepada konstituen kita supaya jangan salah paham nih perbedaan antara kos politik dengan money politik. Karena kalau kos tadi seperti tadi Pak Ali bilang bahwa kalau di Undang-Undang Pemilu itu saat ini dibatasi maksimal 100.000. Bun, sebentar dulu, sebentar. Ada yang melewat ini. Siap. Kita tahan dulu ya Bunda Bang Ali ya. Okay. Mari sahabat RPK nikmati pesan-pesan berikut dan kita ketemu lagi. Ya sahabat RPK, makin sehat, makin cerdas. Kita bertemu lagi dalam program Generasi Penerus Bangsa. Kayaknya 1 jam Bang Ali, Bunda Faira tidak cukup ini. Mesti kita ada lanjutan sesi tentang politik uang. Boleh. Memberikan edukasi kepada generasi muda. Ini part 1 lah ini. Bunda, kita lanjutkan. Tadi pengalaman apapun tentang money politik. Kalau ada orang-orang. Jadi saran saya untuk para calon-calon nih, jangan pernah malu bertanya. Karena kalau malu bertanya kan suka sesat di jalan. Betul. Nah, orang yang perlu kita tanya itu adalah orang-orang di KPUD. Kalau kita di Jakarta kan KPUD DKI Jakarta. Mereka itu punya desk sendiri, punya ruangan sendiri yang mereka itu sebetulnya melayani kita. Jadi artinya apa? Kita dan tim kita jangan segan-segan untuk konsultasi. Misalnya nanya, Pak, kalau saya ngasih ini nih, gimana nih kira-kira? Karena kan kita nih dibatasin jumlah barang yang kita berikan nih. Misalnya kita mau ngasih kaos nih, kaos itu harganya paling maksimal hanya boleh 100.000. Maksimal 100.000. Artinya apa? Kita nggak boleh ngasih jas. Kalau jas kan pasti ratusan ribu. Itu udah termasuk money politik. Iya, itu nggak boleh. Jadi tapi kalau barang-barang kayak misalnya kita mau ngasih dia buku, dompet atau souvenir, gitu gantungan kunci. Yang penting nilainya jangan sampai melebihi dari 100.000 rupiah. Ini udah dibatasi oleh KPUD-nya. Jadi dari situlah kita bersiasat maksudnya kita berkreatif ya. Kita mau kasih apa nih? Yang penting jumlahnya jangan sampai melewati batas. Gitu. Jumlahnya jangan melewati batas. Karena biar gimana juga kan konstituen itu perlu mengingat kita. Gimana caranya kan kalau cuman sekali ketemu ya Pak Ali ya, habis itu kita pergi lupa muka kita kan. Tapi minimal kalau ada kaosnya, ada misalnya tumbler gitu ya, ada muka kita kan, ini Pak Ali nih mukanya, nomornya Pak Ali nomor 2 nih, Fahira nomor 9 nih, jadi kan minimal ada ya pengingat di rumah gitu, atau misalnya kita nanti bagi kalender, masih inget nih, itu sih sebetulnya. Masih dalam kategori souvenir lah. Souvenir kategori. Bang Ali, bagaimana Bang, punya pengalaman tentang isu-isu money politik atau ada orang mau mencoba Abang untuk melakukan money politik? Saya kira yang penting sekarang adalah bagaimana kesadaran kita semua ya, rakyat pemilih maupun para calon yang akan dipilih bahwa money politik ini adalah mencederai demokrasi. Betul. Mencederai demokrasi itu berarti tidak akan membuat demokrasi itu mencapai tujuannya. Tujuan dari demokrasi ini adalah apa yang menjadi suara rakyat. Betul. Apa yang menjadi harapan rakyat. Harapan itu secara umum adalah bagaimana rakyat makin sejahtera, berkeadilan, dan bangsa ini makin maju, Nah, untuk itu melalui demokrasi ini atau pemilu sebagai pesta demokrasi ini, rakyat memilih, ya kan, dengan tentu memilihlah
dengan kata hati. Dengan pikiran yang cerdas. Ya. Karena suara rakyat itu Vox Populi Vox Dei. Apa itu, Bang? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Wah. Jadi kalau misalkan contoh, Bang, kalau dipengaruhi dengan money politik menang, berarti suara Tuhan itu, Bang? Oh, bukan. Nah, bagaimana tuh? Jadi kalau suara Tuhan itu sudah pasti kebenaran. Ya, kebaikan. Nah, itu tadi rakyat mau hidup lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, ya, negara makin maju. Jadi para pemimpin diharapkan adalah pemimpin yang membawa aspirasi rakyat. Memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi kekuasaan itu akan digunakan, dikelola untuk sebesar-besarnya kemajuan, kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat. Wah, gitu kan? Luar biasa. Nah, oleh karena itu dibutuhkan para calon pemimpin yang punya integritas. Punya kapasitas. Nah, rakyat boleh melihat rekam jejaknya. Ya, rekam jejaknya itu bisa dicari di internet, gitu, atau ditanya siapa yang bisa dipercaya, gitu. Jadi itu merupakan suatu cara bagaimana rakyat memilih menjalankan kedaulatannya. Gitu kan? Luar biasa. Nah, sekarang kalau kedaulatannya itu ditransaksikan, transaksional, atau suara rakyat itu ditransaksikan, suara dirinya ditransaksikan dengan jual beli atau menerima suap tadi. Nah, itu kan mencederai suara Tuhan. Gitu kan, suara rakyat, demokrasi. Dan pasti ya tadi Mbak Fahira sudah angkat di awal itu, ini kan induk dari korupsi. Wah, luar biasa nih kata-kata. Jadi kalau kita mau hidup lebih maju, ya, bangsa ini lebih maju, rakyat lebih sejahtera dan berkeadilan, ya kita tidak mungkin mentolerir korupsi. Gitu. Kita harus menjadikan korupsi itu sebagai musuh bersama seluruh rakyat. Nah, jadi jangan mau rakyat ya sampai menerima suap atau money politik. Betul sekali, Bang Ali. Dan sebenarnya calon-calon itu pun saya kira juga tidak ingin juga sebenarnya memberikan uang, gitu. Tetapi seringkali bisa juga ada desakan. Seringkali ya ada juga rakyat kita yang belum tiba pada kesadaran yang dewasa. Gitu. Belum dewasa demokrasi politiknya, Bang, ya. Artinya ya ini wani piro katanya kan. Itu sekali lagi nih. Bang, jangan sampai KUHP Bunda Fahira. Kalau di Sumatera cair nggak ini katanya gitu kan. Jangan sampai KUHP kasih uang habis perkara. Jadi saya pikir pendidikan politik sangat penting. Simultan dengan itu penegakan hukum pemilu. Nah, kita harapkan Bawaslu betul-betul lah ya bekerja efektif. Ya, apa yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu yang disinggung tadi oleh Mbak Fahira itu bagaimana ditegakkan? Betul. Tanpa diskriminasi, gitu kan? Gitu. Bunda Fahira, kita tidak pernah asing lagi, Bang Ali juga dengar kata-kata serangan fajar. Nah, menurut Bunda itu jenis money politik atau bagaimana, Bun? Atau ada kata-kata yang seperti halus lagi atau serangan fajar itu menurut Bunda bagaimana itu? Serangan fajar. Jadi memang ironis sekali tadi penjelasan Pak Ali luar biasa. Luar biasa sekali. Money politik itu kan merusak integritas pemilu. Betul. Ya kan? Terus bagi saya juga menyebabkan ketidaksetaraan akses. Betul. Praktek politik uang ini kan memperkuat ketidaksetaraan akses terhadap proses politik itu sendiri kan. Itu. Ketiga, mengorbankan kepentingan publik. Nah, yang mengerikan itu memang serangan fajar paling ngeri nih. Soalnya kadang-kadang kita sedihnya gini. Ada orang yang misalnya dia orang yang berpotensi. Seperti Bang Ali tadi, integritas dan kapasitas. Kapasitasnya bagus dan lain sebagainya. Tapi mungkin kan dia nggak punya uang banyak. Benar. Kan? Dia punya potensi, dia punya kualitas yang bagus, dia punya integritas. Tiba-tiba kalah hanya dengan titipan ya di hari H, biasanya H-1 ya. Dia sudah banyak misalnya, berbuat baik. Satu keluarga kabarnya nih katanya nih ada yang kasih 500.000, 750.000, 1 juta. Sedangkan si calon yang sebetulnya yang potensi ini dia nggak punya apa, tapi dia punya potensi yang bagus. Akhirnya jadinya kalah dengan seseorang yang mungkin potensinya nggak sebagus yang tidak
money politik ya, yang tapi karena menang saja. Duit aja. Tapi karena menang duit. Padahal kalau dipikir ya, kita kali-kalian nih. Betul. Ini saya kebetulan bawa kalkulator ya. Bunda luar biasa. Kalau 500.000 deh. 500.000. Nah, kalau kita bagi 1 tahun itu kan 360 hari. 365. 365. Iya. Dikali 5 berapa? Coba kita kali ya. 500.000. 365 hari dikali 5. Artinya 1.825 hari. Iya. Ya. Oke, kita hitung lagi nih. Misalnya 500.000 dibagi 1.800 lah, gitu ya. Sebentar. 1.000 dibagi 1.800. Iya. Itu hanya Rp200 per hari sebenarnya. Harga sogokannya. Ampun. Jadi kan sebenarnya rugi ya. Rugi miris. kita kehilangan potensi seorang caleg yang sebetulnya punya mau kualitas, memperjuangkan aspirasi rakyat. aspirasi, kalah hanya dengan orang yang mengasih uang, tapi sebenarnya kalau dibagi-bagi ya cuma 200 perak tuh per hari, nggak ada harganya. Jadi bisa dikatakan kalau orang mau jadi anggota dewan harus punya banyak uang. Logikanya seperti itu ya. Banyak uang dalam artian gini kan, seperti tadi Pak Ali bilang, kita minimal bikin baliho kan lumayan ya, harus ada uangnya, tapi kan masih dalam batas wajar. Nah, kadang-kadang memang ada caleg-caleg yang uangnya mungkin terlalu banyak, tapi kadang-kadang ya akhirnya dijadikan serangan fajar. Betul. Saya tuh ingat sekali Pak Ali, ada kejadian pilkada, saya waktu itu memperhatikan pilkada di suatu daerah, bukan di Jakarta ya, di Provinsi Jawa Barat. Jadi ada calon nih ya, yang satu tidak melakukan money politik, nah yang satu melakukan, gitu kan. Nah padahal sudah dikasih tahu nih sama masyarakatnya, nanti uangnya ambil ya, tapi jangan dicoblos. Kata yang ini nih, kata si A nih ya, yang B ini kan ngasih uang, kasih uang coblos saya, ya biasalah gitu ya. Yang A bilang nanti ambil ya uangnya, tapi jangan dicoblos. Tahu nggak Pak Ali apa yang terjadi? Apa? Orang Indonesia itu orang baik, Pak Pendeta. Jadi walaupun udah dibilang ambil uangnya, jangan coblos, yang terjadi di TPS, begitu dia mau nyoblos, kemarin yang ngasih uang B ya, saya harus terima kasih sama B, aku coblos B tetap aja. Akhirnya terpilih nih Pak, terpilih yang B. Tahu nggak Pak Pendeta? Ternyata kepala daerah itu beberapa saat setelah pemilihan terindikasi korupsi, akhirnya masuk penjara. Karena untuk mengembalikan uang yang dia sudah keluarkan tadi. Betul, itu terjadi Pak Ali. Terjadi betul itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya menyaksikan, ya ampun, ternyata kejadian juga tuh. Aduh, luar biasa. Nah, Bang Ali, menanggapi hal para pejabat yang ingin mengembalikan dana-dana kampanye dengan melakukan hal-hal yang korupsi, menurut Bang Ali bagaimana? Ya, jelas apapun alasannya, korupsi tidak bisa ditolerir ya. Itu adalah hal yang mutlak, kejahatan ya extraordinary crime ya, dan kita harus berantas itu ya. Betul. Saya kira tidak ada negara yang bisa berhasil mencapai tujuan cita-citanya kalau korupsi itu marak ya. Dan kita juga melihat ada negara-negara maju itu ya korupsinya di sana rendah ya. Jadi mungkin hampir mendekati zero lah ya. Jadi saya kira ya Indonesia kita kan punya juga tekad ya, mulai dari reformasi, ada agenda bagaimana kita memberantas korupsi. Betul. Gitu. Jadi kalau tadi money politik kita sadari sebagai induk dari korupsi maka ini harus diperangi. Betul. Dan sesuai dengan judul acara ini saya kira yang muda berbicara. Ya, kita berharap generasi muda kita yang notabene itu 67%, saya kira hampir 70%. Ini harus secara kompak bagaimana bersama-sama memerangi politik uang. Bagaimana caranya bersama-sama memerangi politik uang? Seperti apa itu Bang Ali? Jangan dulu dijawab, kita tunggu pesan-pesan berikutnya. Ya, ketemu lagi di dalam program Generasi Penerus Bangsa Muda Berbicara, masih dengan Bang Ali
dan Bunda yang tersayang, Bunda Fahira Idris. Baik para sahabat RPK, kalau mau menelepon berbincang langsung dengan anggota dewan kita Ibu Fahira Idris bisa menelepon di 021 8000 444. Sekali lagi 021 8000 444 dan SMS WA di 0815 1800 444. Anda sahabat RPK bisa bertanya kepada Bang Ali Wongso ataupun kepada Bunda Fahira Idris. Bang Ali, kita lanjutkan. Tadi sampai peran generasi muda dalam pencegahan money politik. Jadi generasi muda ini kan bukan saja dari kuantitas, tapi dari juga segi kualitas. Relatif secara umum punya idealisme yang tinggi. Jadi kita berharap kaum muda inilah momentumnya untuk menjadi agen transformasi. Transformasi apa? Budaya. Jadi tradisi ini sudah menjadi tradisi ini politik uang ini kan. Dari pemilu ke pemilu, khususnya saya lihat itu 2014, 2019. Jadi ini transformasi budaya merubah tradisi ini menjadi tradisi baru. Tradisi baru itu katakanlah generasi muda kita harapkan menolak politik uang. Politik uang no. Jadi money politik no. Lalu apa yang yes? Politik gagasan. Politik gagasan. Oh, bagus nih. Keren. Jadi ini generasi muda ya boleh menantang semua para calon. Para calon apakah DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden ditantang. Bagaimana problem solving untuk masalah-masalah bangsa ke depan. Apakah itu masalah penegakan supremasi hukum? Apakah itu pemberantasan korupsi? Apakah itu menyangkut bagaimana kita membangun ekonomi yang maju dan berkeadilan? Memantapkan persatuan bangsa dan melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Luar biasa. Mantap Bang Ali. Dalam hal-hal yang katakanlah skala mikro misalnya baru ini di mana-mana termasuk di Jakarta. Bagaimana itu penerimaan siswa baru? Yang ditandai dengan berbagai masalah. Lalu bagaimana pemecahan masalahnya? Ada win solution ya. Ini harus kan ada perlu gagasan-gagasan. Ini yang saya maksud politik gagasan. Demikian juga beberapa minggu ini saya ada belusukan ke beberapa kelurahan ya. Kita temukan banyak ibu-ibu yang mengeluh tentang apa yang disebut dengan pinjol, pinjaman online. Jangan-jangan nanti terima uang nih untuk membayar pinjol. Juga ada lagi bank keliling. Jadi mereka tidak punya akses untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman yang katakanlah relatif murah. Seperti kredit usaha rakyat. Jadi apa gagasannya? Gitu. Supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau kita lihat berita, kita dengar berita ada yang bukan saja depresi, tidak sedikit yang depresi dan ada yang sampai bunuh diri. Bunuh diri karena sudah sangat mungkin tidak tahan lagi. Nah, ini persoalan-persoalan yang nyata. Harus diselesaikan, Nah, siapa yang menyelesaikan masalah ini? Tentu kan para pemimpin diperlukan, diperlukan bersama-sama rakyat. Nah, pemimpin-pemimpin ini harus diuji di dalam pemilu ini. Apa gagasannya, gitu kan? Nah, Bunda, ini menyambung dari Bang Ali. Tadi Bang Ali mengatakan para pemimpin atau wakil rakyat harus mempunyai gagasan. Bunda sudah duduk di DPD RI. Dan insya Allah 2024 maju lagi. Bunda, pernahkah mencetuskan gagasan-gagasan mengenai money politik ini? Iya, jadi kalau saya karena sering pergi ke sekolah-sekolah ke universitas juga, saya sebetulnya mengapresiasi yang sekarang ini bahwa KPUD memutuskan bahwa untuk capres ini kan sudah boleh masuk kampus. Dulu itu kan nggak boleh tuh Pak. Nggak boleh masuk ke tempat masuk pendidikan ya. Kalau sekarang ini alhamdulillah. Kampus sudah bisa mengundang capres-capres. Untuk tadi mengadu gagasan tadi. Jadi artinya di suatu kampus kampus itu bisa mengundang banyak mahasiswanya
dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Betul. Bagaimana perbedaan atau kebaikan atau siapa nih yang paling menonjol di antara capres-capres ini. Dan itu juga bisa dilakukan untuk caleg-caleg yang lain juga ya. Jadi saya selalu mengedukasi ke anak-anak kita bahwa money politik itu akan menjerumuskan masa depan kita semuanya. Wow, akan menjerumuskan masa. Nah, Bunda ya. nih, saya mau tanya nih Bunda. Ya. Bunda harus tanda petik yang tadi Bang Ali bilang menjual gagasan. Betul. Sekarang Bunda bisa yakinkan nggak para sahabat RPK ini bahwa nanti Bunda duduk sebagai DPD RI, Bunda adalah sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Siap. Yang perlu kita pilih. Nah, lepas dari money politik. Coba Bunda. Siap, Pak Pendeta Immanuel dan Pak Ali izin gitu ya. Ini kan saya Fahira Idris. Ini nanti kebetulan juga jadi calon DPD RI, Dapil Provinsi DKI Jakarta. Dapilnya cukup luas. Betul. Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakut, Jakpus, dan Kepulauan Seribu. Dan saya alhamdulillah aktif di medsos ya. Instagramnya Fahira Idris, Twitter Fahira Idris juga. Betul. Ya. Dan kita sering mengadakan pertemuan dengan anak-anak muda juga. Wow. Karena saya punya harapan besar kepada para pemuda gitu ya, untuk bisa jadi agent of change. Agen perubahan. Karena saya merasa bahwa kepada mereka lah kita berharap. Contohnya nih, kalau saya ini Pak Ali kebetulan fokusnya di advokasi kesehatan dan advokasi hukum. Kebetulan punya LBH juga Pak Ali. Nah, jadi sehari-harinya nih selain sebagai anggota DPD RI gitu kan, saya ini melayani kalau per hari itu rata-rata 20 sampai 25 pasien ya. Kadang di Jakarta ini problematikanya Pak Pendeta, kita sudah ke rumah sakit, kita sudah dikasih gelang di IGD, tapi dibilang kamarnya penuh. Sehingga banyak sekali kalau kita ke rumah sakit tuh banyak orang tidur di bed-bed yang didorong-dorong tuh, yang nggak layak di lorong-lorong itu. Nah, di situ peran saya selama ini, saya membantu para pasien untuk bisa lebih cepat punya akses ke rumah sakit. Karena apa? Karena rumah sakit saya bantu juga. Rumah sakit ini Pak Ali, kasihannya juga kadang-kadang pembayaran dari BPJS kan suka lambat. Nah, di situ saya berperan bagaimana caranya BPJS bisa mempercepat pembayaran rumah sakit, sehingga saya kalau ada keluhan dari masyarakat yang membutuhkan bantuan advokasi kesehatan, saya bantu. Itu pertama. Terus kedua juga permasalahan hukum. Ini kan banyak warga DKI Jakarta yang juga belum melek hukum nih Pak Pendeta ya. Sehingga kadang-kadang contoh nih nulis sembarangan di medsos ya, tahu-taunya besoknya dipanggil polisi. Kena Makanya ITE. saya sering sekali mengajak anak-anak muda untuk mulai melek hukum ya, untuk tahu bagaimana kita sebagai anak muda bisa bijak bermedsos. Jangan sampai karena jari kita akhirnya terperangkap kepada permasalahan. Jadi mudah-mudahan gitu ya, saya insya Allah bisa terpilih kembali. Mantap. Kembali melayani warga DKI Jakarta. Dan luar biasa. Siap. Bang Ali, pertanyaan buat Bang Ali. Gagasan apa Bang yang Abang ingin munculkan nanti di parlemen mengenai money politik? Terkait money politik ini, saya pikir pertama adalah pendidikan politik ini. Pendidikan politik. Jadi rakyat itu harus memang diberikan pendidikan politik yang masif. Bagaimana rakyat memiliki kesadaran, kedewasaan politik tentang hak dan kewajibannya, dan bagaimana kedaulatannya itu dilaksanakan dengan baik dan benar untuk masa depan rakyat bangsa negara. Jadi pendidikan politik ini saya pikir perlu ada undang-undangnya, undang-undang pendidikan politik bangsa, katakanlah begitu, atau pendidikan politik Pancasila gitu ya. Nah, ini siapa yang melaksanakan pendidikan politik? Negara bersama partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Segenap masyarakat boleh, sepanjang dia memiliki kompetensi untuk itu. Jadi pendidikan politik ini penting, kesadaran rakyat. Nah, lalu penegakan hukum, supremasi hukum. Jadi dalam konteks penegakan hukum ini, setelah kita kaji, memang ini akar persoalannya adalah di korupsi itu. Ya. Jadi ketika penegak hukum rawan korupsi, maka hukum itu tidak bisa tegak. Itu yang saya pernah bilang, singkatan berupa anekdot hubungi aku kalau ingin menang misalnya ya. Hubungin aku kalau ingin menang. Ya, dan banyak lagi lah ya. Jadi
pada 4 Mei 2023 yang lalu, Bapak Presiden Jokowi mengirimkan surprise ke DPR, mengantarkan rancangan undang-undang perampasan aset pelaku tindak pidana, ya, termasuk tindak pidana korupsi. Nah, ini yang perlu diberikan respon segera oleh DPR. Ini sudah berapa bulan? Nah, saya pikir ya, Bapak Presiden juga sesuai konstitusi punya kewenangan menurut pasal 22 membuat Perpu. Ya. Dan kalau kita memandang maraknya korupsi sekarang ini, ya, seperti BTS, sebelumnya ada dugaan TPPU 349 sampai triliun, anggota DPR diam semua nih ya, dan seperti mancan ompong. Nah, saya kira dapat dipertimbangkan pasal 22 itu oleh Bapak Presiden. Nanti Perpu ini akan dibahas oleh DPR, silakan, gitu, pada sidang berikutnya. Nah, kalau DPR berani menolak, silakan. Tapi saya yakin DPR akan setuju. Oke Bang, tahan dulu Bang. Jadi tahan dulu Bang, ini luar biasa nih. Tidak sampai 1 jam ini. Kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat RVK, ketemu lagi makin sehat, makin cerdas. Bagi yang mau nelfon di 021 1800 021 8444 atau SMS WA 0815 1800 444. Bang Ali, kita lanjutkan. Sebelum nanti Bunda. Siap. Bang Ali, tadi Bang Ali sepertinya agak sedikit menyenggol-nyenggol presiden nih, agak menerbitkan Perpu ini. Ini bagaimana? Ya, itu memang konstitusional ya. Jadi saya pikir kita percaya penuh kepada Bapak Presiden Jokowi ya. Beliau tahu persis apa yang mesti dilakukan untuk kemajuan bangsa ini. Ya. Jadi apabila itu ditempuh, wah, mengapa tidak? Gitu? Untuk kebaikan, untuk kemajuan. Dan juga DPR tentu berhak menolak itu. Ya, kalau berani tolak silakan. Siap. Tapi saya yakin tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak, pasti terjadi Bang ya. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana kita memerangi money politik lebih jauh ke depan. Jadi pendidikan politik ini nggak nunggu ada undang-undang. Gitu. Hari ini pun kita lakukan pendidikan politik dan besok kita harapkan semakin banyak yang melakukan pendidikan politik, dan tadi kita harapkan generasi muda pun akan berperan proaktif melakukan dan berbicara budaya, melakukan pendidikan politik. Lalu Bawaslu dan jajarannya sampai ke basis bersinergi. Bagaimana itu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya, mengawasi pemilu sesuai dengan hukum. Undang-undang pemilu tadi. Ya, kemudian juga ya tentu lebih jauh ya ekonomi rakyat, ya lapangan kerja. Ini menjadi tantangan. Baik Bang. Ya. Apa sebab juga terjadi money politik selain daripada kedewasaan tadi tantangan, penegakan hukum tantangan, lapangan kerja juga tantangan, gitu. Ekonomi rakyat, daya belinya. Tapi kita juga tidak mentolerir demi perut lakukan money politik, nggak boleh, nggak boleh. Baik Bang Ali, ini ada pertanyaan Bunda Fairah, silakan. Dan Bang Ali juga buat Bunda Fairah nih. Dari Lina 30 tahun, politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Bunda, bisa ditanggapi? Ya. Jadi betul sekali, politik uang itu politik perut ya. Artinya memang orang mempergunakan kesempatan. Jadi kadang-kadang sebetulnya mungkin caleg-calegnya sendiri ya, atau capres atau kita yang mau maju, sebetulnya kita sebenarnya nggak mau nih ceritanya melakukan money politik. Tapi terkadang nih banyak orang oknum-oknum yang memanfaatkan kita. Tadi Bunda ada cerita kepada saya nih, ini kan sekarang lagi 17 Agustus ya. Banyak proposal disebar kepada para caleg. Teman saya cerita, Bu Fairah, saya kemarin nyumbang di RT saya 500.000 rupiah. Ternyata ada caleg lain nyumbang 5 juta rupiah. Waduh. Pada saat hari H saya mau datang, katanya ketua panitia, Bu jangan datang ya Bu. Loh kenapa? Saya kan udah nyumbang 500. Enggak, soalnya ibu nyumbangnya kecil. Jadi kami hanya menerima yang besar aja. Itu kan
sadis menurut saya. Sadis, artinya kan ini rusak negara demokrasi, rusak iya. Padahal konstituen kan ingin melihat calon-calonnya, ingin memilih yang terbaik siapa yang punya solusi untuk suatu permasalahan. Jadi tapi saya yakin nih Pak Pendeta Immanuel, saya masih yakin ya, mudah-mudahan dengan regulasi yang ketat, edukasi terhadap masyarakat. Seperti Bang Ali tadi bilang. RPK juga salah satunya nih tempat corong nih mengedukasi masyarakat ya, pengawasan yang intensif dan juga teknologi. Mudah-mudahan semuanya kita bisa jalankan konsisten. Mudah-mudahan bisa mengurangi dampak politik uang dan menjaga integritas pemilu. Mudah-mudahan. Makasih Bunda Fairah. Baik, dari Cila 47 tahun, Bang Ali bisa menanggapi ya. Keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,9% dipengaruhi oleh kekuatan uang. Sebagian besar untuk biaya mahar politik. Kontestan harus mengeluarkan dana 5-15 M per orang. Bagaimana menurut Bang Ali? Ya, jadi inilah justru tantangan kita. Ya. Jadi saya kira podcast hari ini kan dalam rangka menjawab tantangan. Iya, merdeka dari politik uang. Merdeka dari politik uang. Jadi bagaimana ada proses penyadaran diri di tengah masyarakat. Iya. Bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang mencederai demokrasi. Betul. Yang merusak ya masa depan generasi bangsa, merusak masa depan generasi muda. Jadi ini kalau tadi saya kutip Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Maka sebenarnya money politik ini adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bertentangan dengan kehendak Tuhan. Cakep nih Bang bahasanya nih. Jadi alias haram. Ya toh? Haram. Dosa gitu kan. Dosa bagi generasi muda, dosa bagi masa depan bangsa negara. Jadi ini harus dijauhi. Tidak boleh alasan apapun, alasan perut atau apapun. Betul. Ini harus dijauhi. Mencelakakan kita sebagai bangsa. Tadi sudah dihitung kan oleh Mbak Fahira kan, pakai 200 perak sepatu hari. Lah iya. Tapi kehilangannya luar biasa. Kita kehilangan kesempatan, kehilangan waktu. Kita berlomba dengan bangsa-bangsa lain untuk makin maju kita bangsa ini. Siap. Ya, baik. Ini Bunda, ada pertanyaan dari Thompson Syahan. Selamat sore Thompson. Selamat sore RPK. Tadi Ibu Diris katakan pemuda harus hati-hati main medsos. Sebenarnya Ibu juga harus awasi pihak Telkomsel yang sesuka perutnya aja memblokir nomor orang. Berani nggak Bu tindak para penjahat yang di Telkomsel itu? Ini udah lari dari pembahasan. Jadi memang kita ini kan kita mesti melek hukum ya, terutama terkait undang-undang ITE ini. Saya hampir sebulan sekali nih Pak Ali ya memberikan edukasi kepada generasi muda kita terkait undang-undang ITE ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang paham ya. Tapi juga kita sebagai masyarakat juga mesti mencermati seandainya ada hal-hal yang dilakukan yang melenceng oleh perusahaan juga ya, katakanlah misalnya perusahaan A, kita nggak nyebutin perusahaannya ya, misalnya perusahaan A gitu kan, terus kemudian perusahaan B melakukan sesuatu yang melenceng, kan sebetulnya kita bisa melalui jalur hukum juga. Kita menghubungi LBH, kita katakan Bunda ada masalahnya. LBH silakan Bunda. Iya bisa. Nah jadi kita nggak, kalau hanya bicara-bicara kan kita akhirnya mentok kan, tapi kalau kita tindak lanjuti itu lewat jalur hukum, mudah-mudahan bisa tertelusuri. Siap, makasih Bunda. Hubungin Bunda Faira kalau membutuhkan LBH. Siap. Indah 47 tahun, pendidikan menjadi modal penting dalam melawan korupsi. Bagus nih. Itulah yang sebabnya KPK mencanangkan strategi Trisula. Wah, ada pemahaman nih. Pendidikan, ini Bunda nih bagus nih Bang Ali. Pencegahan dan penindakan untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi baik, masyarakat yang cerdas mampu memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Bang Ali, Bunda, tidak terasa pertemuan kita terakhir. Saya mau closing statement dulu dari Bang Ali. Baik. Mengenai tadi juga bisa disampaikan mengenai Indah dari 47 tahun. Saya sependapat dengan Bu Indah ya, baru 47 tahun ya. Jadi masih adik saya lah ya. Masih adik. Luar biasa. Saya sependapat ya dengan Trisula itu. Jadi ke depan ya tentu dalam jangka pendek, karena pemilu kan tinggal 100 berapa hari nih? 170. Gitu. Apa yang bisa dilakukan? Betul. Ya. Tentu pemilu nanti 2029 juga harus diantisipasi sesudah pemilu 2024. Betul. Nah, dalam rangka 2024 ini, waktu yang singkat ini, saya kira banyak yang bisa dilakukan ya. Betul. Kalau dalam kaitan generasi muda, saya kira ya sangat berharap
ya, bagaimana generasi muda tampil dengan inisiatif. Jadi Abang setuju ya, pendidikan, pencegahan dan penindakan. Setuju. Jadi ada inisiatif kreativitas dari kaum muda. Iya. Untuk melakukan pendidikan politik dengan style anak muda. Wah, gaya milenial. Iya, jadi kaum muda yang keren, yang cerdas itu menolak money politik. Oke, kaum muda yang keren menolak money politik. Tapi pro politik gagasan. Wah, mantap. Dan politik gagasan itu terima politik gagasan, no money politik. Iya, dan politik gagasan itu adalah problem solving oriented. Wah, jadi berorientasi pada pemecahan masalah. Bagus sekali, kata-kata bijak dari Bang Ali. Nah, selain itu saya kira ya, kita berharap kan pemilu itu jujur. Betul. Ya, jujur dalam konteks perhitungan hasil suara. Iya. Ya, hasil perhitungan suara. Ada baiknya saya kira ya, karena semua rata-rata kan punya HP. Iya. Ya. Foto C1. Iya. Foto plano. Iya. Kirim ke RPK. Wah, cocok. Gitu. Dan nanti bila perlu kita buatkan satu sistem, ya, atau mungkin siapa saja bisa bikin. Kerjasama dengan RPK nih Bang ya. Ya, generasi muda bisa bikin aplikasi. Wah. Ya, karena sekarang anak muda kan banyak sekali yang punya kreativitas dan kompetensi di bidang teknologi informasi. Ya, jadi bisa nanti menjadi bagian dari social control. Betul. Kontrol masyarakat terhadap KPU. Siap. Nah, jadi apakah hasil perhitungan KPU itu sudah benar? Betul. Nah, gitu kan? Itu bisa dilakukan. Siap Bang. Nah, dan itulah demokrasi. Salah satu adalah social control. Baik. Ya. Mantap. Luar biasa. Begitu, makasih Bang Ali, luar biasa. Closing statementnya tadi yang saya dengar, pro politik gagasan, no money politik. Sekarang Bunda Faira, closing statement Bunda. Buat para sahabat RPK dan kaum muda. Sahabat RPK ya, kita yakinilah bahwa kita ini harus berperan. Artinya salah satu perannya sebagai anak muda nih nanti kalau melihat kecurangan jangan diam. Kalau melihat kecurangan jangan diam. Tadi kan Pak Ali sudah punya banyak gagasan ya, artinya apa? Jangan hanya diam melihat kecurangan, ya melaporkan. Karena kalau kita hanya diam tidak melaporkan, akhirnya kecurangan jadi berjalan terus. Jadi yuk kita berperan aktif, jangan hanya berdiam diri ya. Kita beri gagasan ya, anak muda harus punya aplikasi atau ide-ide kreatif nih bagaimana caranya mengurangi money politik, dan kita harus perang terhadap politik uang. Perang terhadap politik uang ya. Siap. Baik Bunda Faira, tidak terasa. Kalau perlu nanti kita buat lagi sesi kedua ya. Saya juga ada kerinduan untuk membuat tema lebih dahsyat dari ini. Perlukah membuat kontrak politik? Nanti saya akan undang narasumber Bang Ali dan Bunda Faira bulan depan mungkin. Perlukah membuat kontrak politik? Nah, ini kan money politik. Makasih Bang Ali. Siap. Sukses selalu Bang Ali. Terima kasih Manuel dan semua sahabat RPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Faira. Terima kasih. Nanti di akhir saya ingin memberikan piagam penghargaan untuk pendeta Emmanuel dan Pak Ali. Aduh luar biasa buat RPK juga. Oke, sahabat RPK, terima kasih. Sampai jumpa di kemudian hari dalam program Generasi Penerus Bangsa. Saya Immanuel. Saya Fahira Idris. Dan saya Ali Wongso. Salam merdeka, merdeka dari politik uang. Merdeka.